Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marjuki dari Lombok. Ya, mohon pencerahan Om Halim. Hakikat gua Hiro pada diri kita, diri manusia kita. Cuman itu aja sih Om Halim. Semoga Om Halim selalu disehatkan serta keluarga. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Gua Hira, seperti bagaimana diceritakan perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad diawali umur 25 tahun hingga umur 40 tahun, bertapa, berkhalwat, berzuhud, mengheningkan diri manusianya, mensucikan diri manusianya di dalam Gua Hira, sampai Kanjeng Nabi berhari-hari di dalamnya sambil membawa bekal. Namun ketika di Gua Hira umur 40 tahun, datanglah masa malaikat Jibril mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa wahyu. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Nabi Muhammad kebingungan, apa yang mau dibaca? Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Maksudnya tidak bisa membaca di sini bukan tidak bisa membaca tulisan-tulisan yang seperti tulisan-tulisan surat. Maksudnya Kanjeng Nabi tidak bisa membaca itu. Maksudnya dengan apa? Malaikat Jibril mengutus, bacalah. Dengan apa saya membaca, kata Kanjeng Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Nah, itu maksudnya. Membaca Allah itu dengan apa? Membaca Tuhan itu dengan apa? Yakni membaca Allah itu melewati Gua Hira. Maksudnya membaca Allah itu di dalam hati. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Maksudnya membaca diri manusianya. Dari apa manusiamu diciptakan. Inilah yang dimaksud Al-Quran Qadim. Pada intinya Al-Quran Qadim itu, pada intinya Gua Hira yang saya maksud. Gua Hira itu selama ini kan kita
selalu mentuhani hati kita, badan kita, sehingga diri kita tidak pernah masuk ke dalam hati kita yang amat gelap ini. Selama ini kita selalu berpenampilan sebagai Allah yang berada di luar diri kita. Seolah-olah semua urusan-urusan dunia kitalah yang berkuasa. Seolah-olah urusan ibadah kitalah yang berkuasa. Seolah-olah urusan sholat kitalah yang berkuasa. Seolah-olah urusan apa yang dibutuhkan di dunia ini buat keluarga kita, kitalah yang memegang kendali di dalamnya. Seolah-olah kita ini bagaikan Tuhan, seolah-olah kita ini bagaikan Allah, tapi kita tidak merasa, tapi kita tidak menyadarinya. Karena gua khiroknya sudah ditinggalkannya sejak akil balik tiba hingga setua ini, gua khiroknya sangat gelap, sehingga dihuni oleh para memedi, yakni para iblis dan setan yang terkutuk, yang menyinggahi, yang merajai singgah sana hati yang gelap ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi hamba yang sudah didatangkan ilham oleh Allah, bagi hamba yang sudah didatangkan hidayah oleh Allah, maka hambanya akan kembali bertapa di dalam gua Hira untuk mencari Tuhannya. Jadi mencari Allah itu bukan ada di luar diri. Bila kita mencari Allah itu ada di luar diri, maka tersesatlah kita. Untuk mencari Allah itu ada di dalam gua Hira, harus berpadu dulu, harus berkhalwat dulu, harus berzuhud dulu. Seperti perjalanan-perjalanan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kedatangan Islam. Kanjeng Nabi berzuhud, berkhalwat, bertapa di gua Hira-nya. Bagi manusia yang sudah didatangkan anugerah oleh Allah untuk belajar kembali mencari permata-permatanya yang hilang, maka masuklah ke dalam gua Hira diri masing-masing manusianya. Di mana gua Hira, hakikat gua Hira itu, hakikat gua Hira itu ada di dalam masing-masing hati manusia. Selama ini hati kita kan gelap. 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 Gelap untuk bertuhan. Gelap untuk mengabdi kepada Allah. Karena di dalam hati kita selama ini terang benderang oleh hal-hal selain Allah. Karena di hati kita selama ini terang benderang babakan hubbud dunya, cinta dunia, sehingga hati manusia itu gelap, gelap gulita. Yang ada hanya iblis dan setan, yang mana di dalamnya selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya.
Maka dari itu bertapalah di gua Hirokmu sendiri-sendiri, bertafakurlah di dalamnya, berkholwatlah di dalamnya, berserah dirilah di dalamnya, tunduk patuhlah di dalamnya, sambil membawa penerang. Apa penerangnya di dalam gua Hiro itu? Ilmu, bekal ilmu, yakni ngaji hakikat dan ma'rifat. Pemahaman dari ngaji hakikat dan ma'rifat itulah sebuah bekal cahaya untuk dibawa masuk ke dalam gua Hiro-nya masing-masing diri manusia. Masuklah ke dalam gua Hiro kita masing-masing. Setelah masuk di dalamnya, heningkan, malamkan, gelapkan kewujudan diri manusia kita. Malamkan, gelapkan kehidupan diri manusia kita. Di dalamnya gelapkan, malamkan kekuasaan diri manusia kita. Sehingga ketika sudah diheningkan semua, ketika sudah dimalamkan semua, ketika sudah dihancurkan semua, ketika sudah dikiamatkan semua, maka bersihlah pengakuan diri manusianya di dalam gua Hiro itu. Hingga ketika sudah fana, sudah hilang, sudah hancur lebur kekuasaan, kewujudan dan kehidupan diri manusianya, maka hidup akan mengakui jati dirinya. Hidup yang menghidupi badan-badan ini selama ini akan mengakui sejati dirinya. Setelah kehancuran, setelah kiamatnya kehidupan diri manusia, setelah kiamatnya kekuasaan diri manusia, setelah kematiannya kehidupan diri manusianya di hatinya, sudah sepi, sunyi, hening, maka hidup itu akan mengakui Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Fa'budni wa aqimis shalah li dzikri, maka mengabdilah kepadaku dan dirikan sholat demi mengingat aku. Inilah yang ada ketika sudah hancur lebur diri kemanusiaannya. Digambarkan di syariat, cerita-cerita di syariat, nanti setelah kiamat, setelah hancur leburnya alam semesta ini, dan setelah matinya seluruh makhluk, maka Allah berfirman, adakah Tuhan selain aku? Waktu itu tak ada yang jawab, karena tak ada yang hidup hanya Allah. Nah, maka ketika sudah nyata Allahnya, ketika sudah terang benderang bahwa hidup ini Allah, maka sembahlah Allah di dalamnya, maka abdilah Allah di dalamnya. Dengan cara apa mengabdi? Manusia sudah menyadari bahwa hidup ini Allah.
fa'budni wa aqimis sholat li zikri, sembahlah aku dan dirikan sholat demi mengingatku. Yang dimaksud sholat di sini menurut babakan ilmu badaniyah, menurut babakan ilmu syariat, ya sholat 5 waktu itu. Akan tetapi yang dimaksud sholat di sini, dirikan sholat di sini adalah sejak bangun tidurnya badan hingga badan tidur kembali, di dalamnya wajib sholat. Bagaimana sholatnya? Ya bukan sholat 5 waktu saja. Yang dimaksud sholat di sini sejak bangun tidur sampai tidur kembali, selalu menyatakan dalam hati bahwa hidup ini Allah. Ketika bangun tidur, hati menyatakan bahwa hiduplah yang membangunkan badan, Allah lah yang membangunkan badan. Ketika badan bangun, berdiri, hati berkata Allah lah yang memberdirikan badan, hiduplah yang memberdirikan badan. Ketika badan melangkah kakinya ke kamar mandi, di dalam hati berkumandang Allah lah, hiduplah yang melangkahkan kaki ke kamar mandi. Setelah sampai di kamar mandi, hati berkumandang lagi bahwa ternyata selama ini Allah lah, hiduplah yang membersihkan badan-badan ini, Allah lah yang memandikan badan-badan ini. Jadi seluruh kebutuhan kita, seluruhnya dipelihara oleh hidup, oleh Allah. Karena Allah lah pencipta badan-badan manusia ini. Sejak dari tanah hingga menjadi bayi sampai saat ini, Allah tetap memelihara manusia. Allah tetap mencukupi kebutuhan manusia. Allah tetap membimbing seluruh manusia lewat kerentek-kerentek yang ada di hati manusia. Allah selalu mengutus manusia, mengutus untuk makan, mengutus untuk minum, mengutus untuk sholat, mengutus untuk ibadah, mengutus untuk kerja, dan sebagainya. Jadi pada intinya seluruh aktivitasnya badan sejak dari bangun tidur hingga tidur kembali, itulah yang dimaksud dirikan sholat. Maksudnya dirikan sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Di seluruh aktivitas itulah kita wajib mengingat siapakah yang menguasakan badan ini untuk beraktivitas. Bila hati sudah Allah yang mempergerakkan badan ini, maka inilah yang dimaksud lillahi ta'ala. Jadi seluruh yang terjadi adalah af'alullah. Namun sementara ini, selama ini hati kita kan gelap gulita. Guanya gelap gulita karena gua Hiroknya selama ini tidak pernah kita datangi, tidak pernah kita singgahi, sehingga gua Hiroknya gelap gulita jadi sarang para setan iblis yang terkutuk, sehingga hati selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita, mensekutukan wujudnya Allah dengan wujud diri manusia kita, mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup manusia kita, mensekutukan kekuasaan Allah dengan kekuasaan diri manusia kita selama ini, sehingga gelaplah gua Hira itu.
Ketika Gua Hiroknya sudah terang benderang, setelah kedatangan malaikat Jibril, maka terang benderanglah Gua Hira itu dengan cahaya Allah, dengan nurullah, dengan wajhullah. Maksudnya nurullah, cahaya Allah. Wajhullah yang dimaksud itu adalah hati selalu berkumandang bahwa hidup ini Allah. Jadi sebenarnya bukan manusianya yang bisa menyaksikan Allah. Jadi bukan manusianya yang bisa bermakrifat kepada Allah. Manusianya hanyalah sebagai penyaksi bahwa Tuhan itu hanyalah Allah, sedang dirinya sudah tobat menjadi Tuhan. Yang dikatakan manusia yang bermakrifat itu bukan tahu Allah maksudnya. Bila kita ditelusuri lagi bertambah ke dalam diri, yang dimaksud manusianya sudah bermakrifat kepada asal usul kejadian manusia itu sendiri. Inilah yang dimaksud makrifat manusia. Setelah manusia itu bermakrifat, maka hancur leburlah pengakuan diri manusianya. Setelah hancur lebur pengakuan diri manusianya, maka al-ma'rifat billah itulah yang menghiasi hati. Jadi ketika Allah sudah merajai hati, sudah mentuhani hati, jadi makhluknya sudah kembali ke alam ketiadaannya. Jadi yang ada, yang tampil di dunia ini hanyalah panggung sandiwaranya Allah sendiri, memainkan pagelarannya. Semua yang ada di alam semesta ini adalah gelarnya Allah, gelarnya hidup. Coba seumpama kita tidak dihidupkan oleh Allah, apakah kita bisa? Apakah kita mampu menyaksikan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini? Melihat sawah, melihat hutan, gunung, langit, bintang-bintang, matahari, planet-planet, apakah kita bisa menyaksikan semua itu tanpa adanya hidup, tanpa adanya Allah? Berarti yang menyaksikan alam semesta ini ya Allah, bukan badan-badan kita, bukan diri kita. Kita tak pernah bisa menyaksikan apa-apa kecuali Asy-Syahid. Allah lah yang maha penyaksi. Jadi yang bisa menyaksikan Allah dan yang bisa menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah adalah Allah sendiri. Ketika kita sudah rajin bertapa, rajin berkhalwat, rajin berzuhud di Gua Hira masing-masing diri kita, maka pasti Allah akan membimbing kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua termasuk saya akan selalu dibimbing dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Om Halim, pencerahannya begitu padat dan jelas bahwa Gua Hira yang ada pada diri kita manusia itu adalah hati kita sendiri. Alhamdulillah Om, terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.